Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayani dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat fisika. Fisika merupakan ilmu mengenai alam yang mempelajari unsur-unsur dasar pembentuk alam semesta, gaya-gaya yang bekerja di dalamnya, dan akibat-akibatnya. Ada 4 macam hakikat fisika. Yang pertama, fisika mempelajari tentang gejala-gejala dan sifat fisik suatu benda. Sifat dasar benda yaitu gerak, gaya, energi, zat, panas, bunyi, dan struktur atom. Yang kedua, setiap fenomena yang terjadi di alam semesta dapat dijelaskan dengan ilmu fisika. Contohnya, peristiwa terjadinya pelangi akibat pembiasan cahaya. Yang ketiga, fisika adalah ilmu eksperimental. Para ilmuwan akan membuktikan fakta melalui eksperimen. Yang keempat, fisika merupakan dasar dari perkembangan teknologi. Ruang lingkup fisika. Yang pertama, mekanika klasik adalah salah satu cabang dasar fisika yang membahas mengenai gerak benda dan gaya yang bekerja pada benda. 3 subbab mekanika klasik. Yang pertama, statika membahas tentang benda diam. Yang kedua, kinematika membahas tentang benda bergerak. Dan dinamika membahas tentang gaya yang bekerja pada suatu benda. Ruang lingkup fisika yang kedua adalah termodinamika, yaitu cabang dasar fisika yang membahas tentang kalor dan suhu, hubungan kalor dan suhu dengan usaha dan energi, perpindahan kalor dalam suatu sistem. Yang ketiga adalah elektromagnetis, cabang dasar fisika yang membahas tentang medan listrik dan medan magnet, hubungan medan listrik dan medan magnet, dan gaya elektromagnetis. Yang keempat, ruang lingkup fisika adalah mekanika kuantum, cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik dalam pembahasan pada tataran atom dan subatom. Bidang-bidang penelitian dalam fisika. Yang pertama, bidang fisika partikel, mempelajari tentang unsur-unsur dasar dari zat dan energi serta interaksi antar keduanya. Disebut juga fisika energi tinggi karena banyak partikel-partikel dasar terjadi secara alami melalui proses tumbukan yang berenergi tinggi. Contohnya penemuan mesin LHC, mesin akselerator atau pemercepat partikel yang paling besar, paling rumit, dan paling kompleks. Bidang selanjutnya, fisika zat terkondensasi. Bidang fisika yang berhubungan dengan sifat-sifat fisika makroskopik dari suatu zat. Mempelajari fase-fase zat yang muncul ketika jumlah partikel dalam suatu sistem sangat besar dan interaksi antar partikel sangat kuat. Contohnya penerapan superkonduktor pada kereta maglev. Superkonduktor suatu material yang tidak memiliki hambatan di bawah suatu nilai suhu tertentu. Bidang selanjutnya yaitu fisika atomik, molekuler, dan optik. Mempelajari interaksi antar zat maupun antar zat dan cahaya dalam skala atomik dan molekuler. Fisika atomik mempelajari kulit elektron dan inti dari suatu atom.
Contohnya reaksi fusi yang menyebabkan bintang bersinar. Reaksi fusi adalah sebuah proses saat dua inti atom bergabung membentuk inti atom yang lebih besar dan melepaskan energi. Bidang yang terakhir adalah astrofisika. Penerapan dari teori-teori dan metode fisika untuk mempelajari struktur bintang, evolusi bintang, asal-usul bintang dan tata surya, serta berbagai masalah terkait kosmologi. Contohnya, mempelajari evolusi bintang. Sekian penjelasan materi tentang hakikat fisika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.